Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah e-commerce ingin membuat video presentasi dengan judul Rancang Bangun Aplikasi E-commerce YDV Floris. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Angga Pratama, Eskom MMSI, yang telah memberikan kesempatan untuk kami menjelaskan tugas kami. Saya Reci Aljuanda sebagai ketua kelompok. Saya Dea Irdianti Chan. Saya Muhammad Sikra Muntazam. Saya Sylvia Rosifah. Saya Nada Dwi Aprilia. Jadi ini adalah tampilan pertama saat user memasuki aplikasi kami, ya dimana saat user pertama kali memasuki aplikasi kami, maka status user masih sebagai guest atau tamu, ya dimana saat user menjadi guest atau tamu, maka tidak semua fitur dapat digunakan oleh user. Selanjutnya user harus mendaftarkan akun di bagian register dan juga login menggunakan akun yang digunakan saat register untuk melihat fitur-fitur yang akan digunakan user untuk melakukan transaksi jual beli di aplikasi e-commerce ini. Saat user menjadi guest atau tamu, hanya beberapa fitur yang dapat digunakan oleh user, seperti search engine untuk mencari sedikit sekilas tentang produk yang akan dicari, dan juga user dapat melihat produk melalui kategori yang dapat digunakan sebelum melakukan register, seperti yang saya lakukan sekarang. Dan juga saat memasuki mode guys atau tamu, user dapat melihat sekilas halaman produk. Jika user ingin menggunakan fitur lebih lanjut, maka user harus melakukan register. Di sini kita akan melakukan register. Saya akan melakukan register untuk mendaftarkan akun agar kita dapat melakukan transaksi di aplikasi e-commerce ini. Terdapat kolom nama lengkap, email, nomor HP, password, dan konfirmasi password. Di sini user harus memasuki semua data yang diminta oleh aplikasi agar digunakan saat menggunakan aplikasi. Nah, setelah user memasuki semua data yang diminta, maka user akan dapat melakukan daftar akun. Nah, setelah akun berhasil dibuat, maka user akan dapat menggunakan fitur-fitur lainnya yang ada di aplikasi tersebut. Di mana tugas saya selanjutnya adalah memastikan semua tombol ini menjadi interaktif saat digunakan oleh user, yang dimana semua tombol yang ada di sini dapat digunakan oleh user dan sesuai dengan fungsinya. Pada bagian homepage ini, user dapat melihat tampilan-tampilan produk yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi oleh store. Di mana di sini kami khusus pada store bucket bunga, maka di sini seluruh produk yang ada di dalam aplikasi ini adalah bucket bunga. Ketika mengklik produk, maka di sini user dapat melihat info produk seperti gambar produk yang dapat dilihat oleh user, nama produk, harga, serta deskripsi produk, serta juga user dapat melihat stok yang tersedia oleh produk di sini dan juga harga yang diberikan oleh store sekarang. Di sini juga user dapat membuat wishlist pada produk ini sehingga kita dapat melihat wishlist produk di bagian profile nanti. Sebelum ke bagian profile, user dapat melakukan search engine dengan mencari kategori produk yang ingin
dicari oleh user di sini dan tombol ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Di sini juga terdapat bagian halaman chat admin serta wishlist keranjang, yang dimana tadi kita telah memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang dan juga wishlist. Selanjutnya, bagian yang saya buat berikutnya adalah profile. Di profile ini terdapat alamat edit profile, buku alamat, wishlist, chat admin, serta riwayat pesanan. Di sini user dapat melakukan edit profile seperti yang saya lakukan berikut ini. User dapat melakukan edit profile baik nama profile maupun nomor HP yang akan digunakan pada aplikasi ini. Selanjutnya, user dapat menetapkan alamat pada bagian buku alamat ini, serta juga dapat mengedit alamatnya, seperti nama penerima, nomor HP, provinsi. Di sini karena kami berfokus pada Aceh, maka provinsi yang kami tetapkan hanyalah Aceh dan juga terdapat 3 kabupaten di bagian kabupaten atau kota, yaitu Aceh Utara, Biren, dan juga Lusmawe. Serta juga terdapat kode pos yang akan memudahkan kurir mengantarkan ke halaman Anda. Di sini pada bagian halamat, di sini user dapat mengkategorikan alamat yang akan diletakkan di bagian alamat seperti kos, rumah, kantor, atau lainnya. Selanjutnya, kita dapat melihat wishlist produk yang kita lakukan wishlist tadi. Terdapat 3 produk, dan ini adalah salah satu produk yang telah kita masukkan ke dalam wishlist tadi. Selanjutnya di aplikasi kami ada fitur kategori produk yang bisa memudahkan pengguna dalam mencari produk sesuai kebutuhan. Kategori yang tersedia ada wisuda, sidang, sempro, dan lainnya. Dengan adanya kategori ini, pengguna bisa lebih cepat menemukan produk yang dicari tanpa harus melihat semua produk satu persatu. Setelah pengguna memilih produk yang diinginkan, pengguna dapat menekan tombol tambah ke keranjang agar produk tersebut masuk ke pembelian. Setelah produk dipilih dan dimasukkan ke keranjang, pengguna akan masuk ke halaman keranjang. Di halaman keranjang, pengguna bisa melihat kembali produk yang dipilih, menambah atau mengurangi jumlah barang, serta melihat total harga sementara. Fitur ini membantu pengguna mengecek kembali pesanan sebelum lanjut ke tahap checkout. Setelah semua produk sudah sesuai, pengguna bisa lanjut ke tahap checkout. Di tahap ini, pengguna akan memilih alamat pengiriman, memilih jasa pengiriman, dan bisa memasukkan voucher diskon belanja. Di sini juga kita bisa melihat ringkasan pembayaran atau total pembayarannya. Setelah semua data sudah benar, pengguna dapat mengkonfirmasi pesanan untuk lanjut ke pembayaran. Di sini saya memilih pembayaran via QRIS. Setelah checkout selesai, pengguna masuk ke tahap pembayaran. Lalu pengguna bisa melakukan pembayaran sesuai total tagihan. Jika pembayaran berhasil, maka pesanan akan langsung diproses ke sistem. Setelah pembayaran berhasil, data transaksi akan masuk ke halaman riwayat pembayaran. Di halaman ini, pengguna dapat melihat daftar transaksi yang pernah dilakukan.
Fitur ini membantu pengguna melihat kembali histori pembelian dan memantau status pesanan yang lebih mudah. Selanjutnya, aplikasi kami juga memiliki fitur chat admin yang digunakan untuk memudahkan komunikasi antara pengguna dan penjual secara langsung. Melalui fitur ini, pengguna dapat menanyakan detail produk, menanyakan stok produk, bertanya mengenai harga, dan lainnya. Dengan adanya fitur ini, komunikasi menjadi lebih cepat, praktis, dan membantu pengguna ketika mengalami kendala saat melakukan pembayaran. Pertama-tama, setelah admin login menggunakan email dan password, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dashboard merupakan halaman utama admin yang digunakan untuk memantau dan mengelola website. Pada halaman dashboard, terdapat beberapa card atau tampilan informasi yang menunjukkan data penting, seperti yang pertama yaitu total pemesanan, di mana total pemesanan di sini ada sekitar jumlahnya 26, produk aktif 22, total user 10, dan pendapatan Rp5.507.200. Lalu, ada pemesanan terbaru. Di card ini, ketika kita klik tombol lihat semua, maka dia akan masuk ke halaman pemesanan yang menunjukkan detail dari setiap pemesanan. Lalu, ada card stok rendah, di mana item dengan stok rendah akan ditampilkan di card ini. Lalu ada status pemesanan, di mana status pemesanan itu ada pending, diproses, dikemas, dikirim, selesai, dan dibatalkan. Itu juga akan ditampilkan di sini. Selanjutnya, kita masuk kepada tampilan dari produk. Tampilan produk ini terdapat berbagai macam tombol yang bisa kita klik sebagai admin. Yang pertama, ada tombol tambah produk, di mana admin dapat menambahkan nama produk. Lalu setelah itu ada kategori, lalu ada harga produk yang bisa ditentukan. Lalu juga stok produk, ada berapa banyak stok yang ada. Lalu ada tag, tabel, warna, ada deskripsi, tambah gambar, dan varian. Varian itu ketika banyaknya barang memiliki berbagai varian. Lalu ada juga aksi edit. Aksi edit ini, admin dapat mengedit data dari produk. Misalkannya mengedit nama produk. Lalu, ketika nama produk sudah selesai diedit, maka bisa kita simpan. Lalu ada aksi update stok, di mana ketika update berkurang atau update stok bertambah, bisa kita masukkan atau kita update di update stok. Lalu ada aksi delete. Aksi delete kegunaannya adalah untuk menghapus barang yang sudah tidak digunakan. Lalu di dalam produk juga ada manajemen produk. Ketika kita klik semua, maka semua produk akan muncul sesuai semua kategori. Lalu kalau kita klik wisuda, maka kategori wisuda akan muncul. Lalu ketika kita klik bagian sidang, maka kategori sidang akan muncul. Begitu juga dengan sempro, buket uang, dan buket snack. Di halaman pemesanan, di sini ada berbagai fitur. Yang pertama ada manajemen pemesanan, di mana ketika kita klik bagian tombol semua, maka semua data pembelian dari user akan ditampilkan. Lalu ketika kita klik pending, maka item-item yang di pending akan ditampilkan. Diproses, maka juga akan ditampilkan data-data pembelian yang diproses. Begitupun dengan yang dikemas, dikirim, di bagian yang diterima, dan juga bagian yang dibatalkan. Lalu, di bagian halaman pemesanan juga ditampilkan tabel order ID, di mana kategori ID adalah atribut dari pembeli yang mengorder barang atau produk dari toko YDP. Ada nama pembeli, ada item, ada total atau jumlah
item, lalu ada kurir, lalu ada status pembayaran, dan status pengiriman barang. Lalu ada aksi di mana ketika kita klik tombol detail, maka kita akan bisa melihat detail dari pemesanan customer. Ada tercantum order ID-nya, tanggal pemesanan, penerima, kurir, alamatnya, item pemesanan, lalu ada subtotal, ongkir, diskon, dan total dengan status pemesanan dikirim dan pembayaran berhasil. Tandai diterima. Lalu setelah itu akan muncul notifikasi status berubah. Pada halaman voucher, admin dapat mengelola berbagai promo yang tersedia di sistem. Kita bisa lihat notifikasi. Lalu fitur ini digunakan untuk membuat dan mengatur voucher seperti diskon maupun gratis ongkir. Di dalam tabel ini terdapat beberapa informasi penting, yaitu ada kode voucher, kode yang digunakan user saat checkout, lalu ada judul, yaitu deskripsi promo, lalu ada tipe, yaitu jenis voucher, lalu ada nilai, besar potongan, lalu ada minimum order, yaitu syarat minimal pembelian, lalu ada maksimum diskon, yaitu batas potongan maksimal, lalu ada kuota, jumlah penggunaan voucher, lalu ada expired, yaitu tanggal kadaluarsa, lalu ada status, yaitu apakah voucher masih aktif atau sudah habis di masa berlaku. Admin juga dapat melakukan beberapa aksi seperti tambah voucher. Admin akan mengisi beberapa data pentingnya. Data-data ini diperlukan agar voucher dapat digunakan sesuai aturan yang ditentukan dan tidak disalahgunakan oleh pengguna. Setelah data diisi, admin dapat menyimpan voucher dan voucher tersebut akan langsung muncul di tabel serta dapat digunakan oleh user. Setelah itu, admin bisa edit voucher. Di sini saya mengedit tanggalnya. Setelah selesai, baru kita simpan kembali. Setelah itu, admin bisa melakukan hapus voucher. Dengan adanya fitur ini, admin bisa mengatur strategi promosi secara fleksibel untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah fitur chat yang digunakan untuk komunikasi langsung antara admin dan user. Di sebelah kiri terdapat daftar user yang menghubungi admin, sedangkan di sebelah kanan merupakan isi percakapan antara admin dan user. Fitur ini memungkinkan admin untuk membalas pertanyaan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, dan membantu proses pembelian. Ada juga tombol sarankan yang bisa digunakan untuk mengirim rekomendasi produk secara langsung ke user. Contohnya, admin dapat mengirim produk seperti buket bunga, lengkap dengan harga dan tombol keranjang. Di bagian bawah, terdapat kolom input untuk mengirim pesan secara real-time kepada user. Fitur ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui respon cepat dan interaksi langsung. Nah, selanjutnya, di sini saya bertanggung jawab pada backend aplikasi dan integrasi beberapa layanan seperti Firebase, Cloudinary, Mitrans, dan deploy web admin menggunakan Vercel. Di sini adalah tampilan dari Firebase. Firebase ini digunakan sebagai backend utama untuk authentication dan penyimpanan data aplikasi seperti pengguna, produk, transaksi, dan chat. Nah, ini tuh ada produk, di sini kita bisa lihat. Lalu ada user, ini ada penyimpanan user dan voucher, lalu wishlist. Kita bisa lihat orang-orang yang memasuki wishlist. Lalu kita ke authentication, di mana di sinilah kita tahu nama-nama user itu, emailnya, tahu tanggal berapa, itu ada Jikra 21 Mei, ada Cynthia, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita ke Cloudinary. Nah, di sini ini adalah halaman dashboard untuk tampilan Cloudinary-nya.
itu ada cloud name yang nanti kita gunakan. Lalu kita pergi ke key. Nah, di sini kita mau upload foto, jadi kita pencet upload, terus kita pencet add upload. Nanti kita isi, kita save. Nah, nanti muncul seperti e-commerce yang saya buat itu. Saya kasih namanya e-commerce. Dan itu di unsite biar dia bisa upload. Dan ini adalah aset yang sudah kita upload dari admin ke Cloudinary. Nanti dari Cloudinary dia bakalan ke Firebase seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat di produk. Nah, itu ada link dari Cloudinary-nya. Jadi dari situ dia. Ini tampilan aset-asetnya. Selanjutnya kita ke Mitrans. Nah, di Mitrans ini kita menggunakan sandbox ya, karena itu yang trialnya, bukan production. Sini ada riwayat transaksi 21 Mei menggunakan kris dengan harganya, siapa yang menggunakannya, dan itu ada yang transfer bank juga. Nah, di order juga kita bisa lihat juga masuk, itu ada yang transfer bank BSI. Nah, bisa kita lihat di highlight itu. Selanjutnya bagaimana sih biar masuk gitu kan? Kita pergi ke setting, lalu ke payment. Nah, di payment ini nanti kita di finish direction URL. Nah, kita masukin tuh URL kita yang sudah online. Jadi kita memasukin URL-nya itu agar dia tersambung gitu ya, agar dari Flutter itu masuk ke Mitrans lalu masuk ke admin. Selanjutnya Vercel. Nah, ini adalah halaman project kita. Di situ sudah sangat terlihat ya e-commerce admin. Nah, itu adalah tempat kita mempublish web admin kita. Di sini kita bisa kunjungi, langsung saja bisa kita lihat isi-isi dari dashboard adminnya, ada produk dan lain-lainnya. Ini adalah URL dari web admin kita, yang dimana kita bisa melihatnya juga di domain. Lalu kita bisa lihat dari VS Code-nya bagaimana cara integrasinya. Yang pertama itu untuk integrasi produk ya. Nah, itu tuh ada dari nama Cloudinary-nya dan uploadnya tuh ke nama yang mana. Selanjutnya ada ke Mitrans-nya ya, kita cari. Nah, ini adalah upload ke Mitrans-nya, dimana nanti server key sama client key-nya kita masukin ke env. Lalu ini integrasi ke Firebase-nya, dimana ini ada user model, ada unit name, email, phone, foto URL, dan role-nya.